Seorang trader atau investor yang menggunakan expert advisor memiliki potensi profit jauh lebih besar. Biasanya trader pemula, ketika dia menggunakan expert advisor mengalami risiko, dia masih marah. Halo Pak, selamat sore. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita di mana Pak? Kita lagi di tempat makan, habis makan, dan sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien, dari customer. Ada pertanyaan apa? Pak, pertanyaannya kali ini sangat menarik sekali nih Pak. Apa tuh? Nah, tentang false cap gold. Nah, ternyata ya. ini tunasnya dari false cap premium ya Pak? Oke, jadi false cap gold itu adalah produk turunan dari false cap full version. Jadi bedanya itu kalau false cap full version dia bisa digunakan di semua pair dan bisa digunakan di satu keluarga. Kalau false cap gold dia hanya bisa digunakan di market gold saja. Nah, tentunya karena ini merupakan produk turunan, harganya jauh lebih murah. Ya, harganya itu hanya sepertiga dari yang full version. Itu dia. Berarti Pak, false cap gold ini hanya bisa di satu market saja Pak? Ya, hanya bisa di gold saja. Tapi untuk time frame dan modal yang lain itu hampir sama Pak? Kalau time frame dan lain-lain saat ini kita masih kompatibelnya untuk time frame 1 menit. Brokernya bebas, asal jangan broker scam. Oke, itulah teman-teman profit sekilas penjelasan dari false cap gold. Nah, kita langsung fokus ke pertanyaan nih Pak. Boleh. Nah, pertanyaan kali ini sangat menarik sekali nih Pak. Apa tuh? Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan pengaturan lot saat melakukan deposit awal sebesar $750 Ya. dalam trading forex Pak? Begini, semua software kita sudah bisa melakukan pengaturan lot secara otomatis. Jadi kalau misalnya modal ideal yang kita sarankan kan selalu 1.000. Betul Pak. $1.000 ya. Kalau misalnya ada klien yang menggunakan modal $750, bisa nggak? Bisa, hanya nggak ideal. Maksudnya nggak ideal itu apa? Nggak ideal itu artinya tidak sesuai dengan riset yang kita jalankan dengan modal minimum 1.000. Tapi apakah bisa jalan? Bisa. Lotnya berapa? Nah, lotnya otomatis lot yang terkecil dari akun tersebut. Kalau misalnya akun tersebut menggunakan mikro, artinya lot yang terkecil itu adalah 0,01 dengan mode safety. Oke Pak, tadi kan jawabannya itu bisa menggunakan akun mikro nih ya Pak? Ya. Untuk penggunaan false cap gold. Ya. Nah, satu nih Pak konteksnya. Kalau akun sen nih Pak, ada beberapa klien yang menanyakan bahwa bisa nggak nih false cap gold digunain di akun sen. Nah, gimana Pak tanggapan Bapak? Tetap bisa dan akun sen itu kan sama saja. Hanya bedanya kalau akun sen itu kan kursnya yang diperkecil 100 kali lipat. Ya, tapi kalau untuk pengaturan lot sama. Jadi baik dia menggunakan regular account, mini account, micro account, bahkan sen pun pengaturan lotnya akan sesuai dan proporsional dari settingan yang sudah ada. Berarti di sini tidak ada perbedaan ya Pak untuk dari segi akun untuk pengaturan lotnya ya Pak? Nggak ada. Ya, jadi semuanya sekali lagi software kita sudah bisa beradaptasi dan sudah bisa mengatur lot secara otomatis. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak, saya lupa dipertanyakan. Sebenarnya Pak Michael ini membeli false cap gold biasa atau VIP nih Pak? Kemarin dia beli yang biasa. Ya, dia yang beli yang biasa artinya hanya bisa digunakan di satu account saja. Kalau VIP kan dia bisa digunakan di unlimited account. Tapi khusus kasus Pak Michael dia hanya ambil yang promo, harga lebih murah, dia gunakan di satu account. Terima kasih atas jawabannya, sangat informatif sekali mengenai tentang pengenalan software expert advisor false cap gold. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, apa keuntungan dan risiko menggunakan software atau EA dalam trading forex? Terutama saat pertama kali dipasang nih Pak. Ya, tentu ada keuntungan, ada risiko. Keuntungannya lebih banyak tentunya ketika seorang trader atau investor menggunakan software expert advisor
Keuntungannya adalah seorang investor atau trader tersebut tidak perlu ya melakukan trading secara manual lagi, karena semuanya itu sudah diambil alih, sudah dikerjakan oleh algoritma software expert advisor tersebut. Tentunya seorang trader atau investor yang menggunakan expert advisor memiliki potensi profit jauh lebih besar daripada dia trading manual. Apalagi seorang trader atau investor tersebut termasuk seorang trader pemula, di mana dia sendiri kalau trading manual belum tentu bisa melakukan trading dengan baik atau profitable. Risikonya tetap ada, sebagaimana ini merupakan software asli, sebagaimana ini merupakan perangkat lunak, ya tetap selalu mengandung risiko. Jadi bukan berarti kita menggunakan expert advisor resikonya jadi tidak ada atau pasti profit. Jadi kalau ada yang hubungin kita mau menggunakan software tapi mau yang pasti profit, kita selalu skip. Artinya mereka adalah klien yang belum mengerti tentang perdagangan transaksi jual beli, Tentang perbedaan trader pemula dan trader yang sudah berpengalaman ketika menggunakan expert advisor, Pak. Ada perbedaannya nggak, Pak? Perbedaannya begini, kalau trader pemula ketika menggunakan software expert advisor, mereka masih sering melakukan intervensi, alias tangannya masih gatal. Tapi kalau trader yang berpengalaman, ukurannya adalah kita buat baku saja, pengalaman itu misalnya di atas 1 tahun tradingnya. Mereka sudah lebih mengerti, ketika menggunakan expert advisor, tidak perlu lakukan intervensi. Dan biasanya trader pemula ketika dia menggunakan expert advisor mengalami risiko, dia masih marah, dia masih menyalahkan developer. Tapi kalau trader berpengalaman, ketika dia menggunakan expert advisor dan dia mengalami sebuah risiko, dia tetap kalem, dan yang dia lakukan bukan marah, tetapi adalah mengevaluasi kenapa risiko itu bisa terjadi. Jadi itulah bedanya antara pemula dengan profesional menggunakan expert advisor, itu bedanya. Ya, sangat jelas sekali. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya nih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini seputar VPS nih, Pak. Sebenarnya mengapa VPS diperlukan dalam trading forex otomatis, Pak? Gini, VPS itu adalah virtual private server. Jadi kalau kita menggunakan expert advisor, artinya kita menggunakan software. Software itu harus ada hardware yang menjalankan software tersebut. Jadi apabila kita menggunakan expert advisor sementara tidak ada hardware yang menjalankan software tersebut, bagaimana software tersebut berjalan? Nah, solusinya adalah dengan cara, satu, dia harus menyalakan komputer atau laptop 24 jam non-stop, internet 24 jam non-stop. Pertanyaannya, mungkin nggak? Susah kita nyalain komputer, laptop 24 jam non-stop, baterainya bisa rusak. Apalagi dituntut juga internetnya harus stabil. Nah, jadi apabila kita tidak bisa menyediakan sebuah server yang bisa nyala 24 jam, solusi lain adalah menyewa VPS. VPS itu adalah virtual private server yang bisa digunakan oleh expert advisor berjalan untuk menjalankan software tersebut berjalan 24 jam non-stop dan internet 24 jam non-stop. Jadi daripada kita membeli sebuah server dan harus menyiapkan infrastruktur yang lebih mahal, lebih baik sewa VPS. Itu maksudnya. Lantas, bagaimana cara memilih VPS yang tepat, Pak? VPS yang tepat itu tentu adalah VPS yang kompatibel dengan MetaTrader, satu. Kedua, VPS-nya tersebut harus mendukung atau mensupport file expert advisor yang memakan registry yang berat. Banyak pertanyaan kepada kita, kepada Andrew, tentang VPS. VPS ada dua macam. Ada VPS remote desktop, ada VPS yang memang khusus digunakan untuk MetaTrader. Nah, yang kita sarankan adalah yang khusus digunakan untuk MetaTrader. Kalau dia menggunakan VPS remote desktop, biasanya dari Windows-nya aja itu lebih kuno. Nah, otomatis RAM-nya juga lebih kecil, lalu delay-nya besar, ya walaupun harganya memang murah. Dan itu hanya bisa dipakai untuk expert advisor yang ringan. Yang ringan maksudnya apa? Yang megabyte-nya itu kecil. Nah, jadi kalau megabyte-nya kecil, ringan, itu bisa dipakai di VPS yang murah. Tapi untuk hasil terbaik
yang disarankan, apalagi software provisioning ini termasuk expert advisor yang rumit, expert advisor yang berat. Jadi kita selalu menyarankan gunakan VPS yang spesifikasinya tinggi, gunakan VPS yang spesifikasinya memang cocok dan bisa memberikan atau mensupport expert advisor yang kelas premium. Nah, untuk VPS nih Pak, di provisioning itu sendiri ada nggak Pak VPS? Ada. Kita sediain. Dan memang banyak permintaan. Bahkan banyak beberapa klien yang tidak menggunakan software kita, malah langganan VPS kita. Bisa juga, nggak ada masalah. Karena kan kita provide secara terpisah. Nah, tapi ada juga yang kurang tepat adalah mereka menggunakan software kita, tapi VPS-nya dari tempat lain. Nah, kalau VPS-nya dia speknya tinggi bisa, tapi kalau speknya rendah, itu akan tidak maksimal. Software udah bagus, VPS-nya jelek. Nah, itu tidak maksimal. Itu sudah yang terbaik. Dan kita berani garansi, kita berani untuk memberikan statement, kita aktifkan. Jangan lupa tombol di kanan atas algo tradingnya dinyalakan. Jadi setelah algo trading dinyalakan, robot atau expert advisor sudah aktif, ya kita tinggal tunggu saja open posisi. Tapi kalau lewat kita, karena kita merupakan partner dari broker, maka mereka akan memproses lebih prioritas dibandingkan dengan yang lain.